Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam Komando Podcast hari ini. Hari ini saya akan ngobrol biasa aja, ngobrol ringan aja tentang apa sih yang viral saat ini di media sosial. Saya punya teman ngobrol, dia adalah teman lama ya, dan kita dipertemukan setelah dia bertahun-tahun di Jakarta. Sama-sama di media dulu ya. Halo, assalamualaikum Eki. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam Mas Doni. Eh, Senang sekali bisa siaran kembali. Iya. Dan ini kayaknya mengulang sejarah lama dan ya pertama kali siaran saya bersama dengan Iya. Mas Doni di Merkuris ya. Iya, ini bisa menjadi apa ya? Bukan bahan olok-olok gitu, karena media sosial ini kadang-kala jadi bahan olok-olok gitu. Ya. Kenapa? Teman-teman kita yang dulu bilang, "Nggak, lu sekarang udah kelihatan mukanya ya, kemarin lu biar pakai sarung juga jadi ngomong enak gitu." Jadi kelihatan ya. Iya. Jadi kita mesti dandan dan Ya. macam-macam. Dan ya kalau bicara media sosial juga ya tadi kita sempat ngobrol di Iya. luar bahwa media sosial ini bagi sebagian besar orang sekarang ini sudah menjadi pilar kesekian dari demokrasi setelah misalnya ada pilar politik dan macam-macam dan kemudian media mainstream menjadi pilar ketiganya dan Iya. pilar berikutnya adalah media sosial sendiri gitu. Media sosial. Iya, saya mau ajak Anda untuk ngomong. Ah, Beberapa hari terakhir ini, ya, kalau saya nggak salah, 1 atau 2 minggu, dan gejala ini memang sering muncul gitu ya. Ada satu berita yang viral melalui media sosial, lalu dibahas kiri kanan ya, dan akhirnya kita jadi berpikir ini ya, kita audiens gitu, kita jadi berpikir bahwa siapa sih yang diuntungkan dari sesuatu ini, ya. dari perdebatan yang viral ini kira-kira. Dan adakah yang kemudian menikmati ini dan mungkin mengambil Nah itu yang saya mengambil ya bisa jadi mengambil keuntungan atau sebaliknya ada yang dirugikan soal ini. Kalau saya melihat sih bahwa kalau misalnya yang viral terakhir kan berhenti jadi pembohong gitu misalnya. Nah, Ya kan, berhentilah menjadi pembohong gitu dan kemudian sebelumnya ada yang lagi viral soal siapa kacang siapa kulit gitu Iya, ya. iya. Dan kemudian muncul ditimpali dengan itu. Dan ini memang menjadi fenomena yang viral di Makassar dan kalau bicara siapa diuntungkan dan siapa yang dirugikan, tampaknya kita belum bisa melihat melihat ini atau justru misalnya saya justru mau cari siapa profit taking gitu. ya, bagi saya, bagi sebagian orang yang melihat ini profit takingnya justru berada di luar kubu yang Berdebat. berseteru gitu. Oh iya. Ya, bisa jadi kan. Misalnya berseteru, saling menggerus dan kemudian apakah yang menyatakan bahwa yang mana kacang, yang mana kulit, Iya. kemudian playing victim gitu kan, dan kemudian mendapatkan oh iya sebenarnya dia berjuang sendiri, tetapi kemudian ada dibantah Iya. dan berhentilah yang menjadi pembohong. Mungkin bisa jadi ada yang mengambil keuntungan nih Mas Doni. Mengambil keuntungan bisa jadi di luar kubu itu. Di luar kubu itu ya. Iya. Iya. Dan di luar kubu itu dan kemudian yang di luar kubu itu justru secara cerdas memanfaatkan media sosial. Iya. Tidak berada di arus utama yang lagi viral. Oke, tetap aja main mungkin di ombak yang tenang, arus yang tenang, tetapi kemudian persisten, konsisten gitu dan mungkin itu bisa mengambil keuntungan di situ. Iya, Anda kan lebih melek ya, soalnya di beberapa kota Anda udah lihat gaya-gaya atau style untuk campaign pada media sosial. Ya, Terus kita kesini lah ya, Pilwali. Kalau Anda melihat seperti apa sih di Pilwali ini orang memanfaatkan media? justru Karena ya masih banyak juga yang saya lihat yang jadi buser-buser gitu, yang non name ganti nama gitu ya, ya atau akun fake gitu ya. akun fake ya. Itu biasanya pakai main poker zaman dulu gitu. Ngambilnya di mana di Australia ya, ID-nya di Australia, di Akhirnya mana di gitu. Australia kemudian dijual di
warnet gitu ya. Iya. Tapi kalau kalau apa ya, kalau strategi media sosial di banyak, saya melihat di banyak akun di Facebook, Iya. kemudian Instagram, ya mulai mulai kemudian grabbing audience milenial gitu ya. Iya. Dan mungkin saja kalau kita balik lagi yang mana kacang yang mana kulit, berhentilah menjadi pembohong gitu ya. Mungkin kalau kita balik ke situ, bagi milenial tidak tahu sejarahnya, mereka tidak terlalu peduli dengan itu, apalagi Iya. dengan pemilih pemula. Iya. Sehingga kemudian kalau memang mau grabbing atau kemudian menarik perhatian dari para milenial yang memang hampir 50% ya jumlah pemilih yang ada di Makassar ini. Saya tidak tahu data pastinya, tetapi ada sebuah diskusi yang saya ikuti bahwa jumlahnya cukup signifikan. Cukup signifikan. Nah, kalau kemudian makanya hampir ada 4 calon ini mainnya ke milenial semua ya. benar. Nah, kalau kemudian kita melihat ada yang muncul lagi viral ini, bagi milenial mungkin saja itu tidak terlalu berpengaruh kepada mereka. Secara mereka tidak Atau tidak mengetahui. tidak mengetahui sejarahnya, atau mungkin mereka cuma punya harapan yang misalnya mereka diberikan kesempatan untuk membangun UMKM gitu ya. Mereka diberikan kesempatan untuk berkiprah. Mereka diberikan kesempatan untuk merubah noise menjadi voice gitu ya. Voice, ya. Jadi yang ribut-ribut menjadi suara yang positif gitu ya. Nah, ini mungkin kesempatan untuk menarik perhatian para milenial dibandingkan dengan lebih main ke drama politik. Iya. Bisa jadi kita bisa menyebut ini sebuah drama politik bagi yang tahu sejarahnya, memang kemudian melihat ini, oh iya benar. Tapi kemudian bagi pendukung fanatik itu tidak akan berpengaruh gitu. Tidak akan berpengaruh. Terus kalau kita kembali ya ke pemilihan wali kota ini ya, Anda udah tadi ngomong bahwa 50% pemilih pemula atau teenagers ini yang masih muda ya, menjadi sebuah sasaran ya. Masih muda seperti kita ya. Jadi sasaran. Tapi dipahami nggak dari beberapa orang-orang yang di-create sebagai orang kreatif dari pasangan ini untuk membuat kreatif campaign gitu, karena saya melihat hanya satu kreatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor 2 ya, Alfi Arifudin dan Rahman Bando. Ketika mereka deklarasi, ini ada kaitannya dengan COVID ya. Mereka deklarasi dengan menampilkan Ari Lasso dan Andra ya dalam bentuk virtual. Ya, ini memang hal yang baru ya, Bukan soal yang baru, ini adalah kreatif gitu ya. Ini menurut saya kreatif gitu. Tapi saya nggak dapat tuh dari beberapa calon-calon lainnya gitu. Ya, dan memang cara kreatif kita tidak pernah membayangkan ada misalnya teman-teman bagi mungkin sebagian besar masyarakat di Kota Makassar sudah melihat ada duta COVID. Kemudian ini juga ada duta COVID. Ini ada duta sehat yang memang mereka menjadi viral dengan sendirinya tanpa kemudian dibuat-buat dalam tanda kutip bahwa mereka menjalankan fungsinya, mereka menjalankan tugasnya, mereka mengkampanyekan itu, dan itu ya mungkin tidak ada yang sama dengan pasangan nomor 2 yang saya lihat ya. Dalam arti misalnya kemudian memanfaatkan media sosial secara benar, tidak kemudian masuk ke dalam intrik-intrik politik cerita masa lalu gitu misalnya, dan kemudian ada lebih yang jual-jual gitu tentang hoax ya, tentang suka menjudge, padahal sebenarnya dia sendiri yang membuat cerita seperti itu gitu. Maksudnya harusnya orang-orang kreatifnya ini ya yang memikirkan kreatif campaign seperti apa. Apakah kreatif campaign hanya iklan pada media sosial yang durasinya setengah menit, 30 detik? Iya. Itu yang gambar menyanyi atau apa gitu. Ya, sekarang ini kan banyak generasi skip nih, Mas Doni ya. Kalau kemudian bosen, aduh jelek, skip. Oh ya, skip ya. Pindah. Ya kan, pindah. Dengan gampangnya kita berpindah. Kalau zaman dulu kita dengan gampang berpindah channel gitu. Entah pakai remote, entah pakai kaki gitu ya. Nah, sekarang kalau yang di zaman sekarang ini kalau tidak menarik, maka kemudian ditinggalkan. Sehingga kemudian memang yang kalaupun juga para 4 kandidat ini mau memanfaatkan media sosial,
apalagi kalau kemudian mau menyasar para milenial, menurut menurut saya itu kita mesti kemudian memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Iya. Jangan kemudian Apa yang kita menjadi kebutuhan ya? menyeret ke cerita masa lalu, Iya. tetapi kemudian kita mau memberikan pendidikan politik dan memberikan pendidikan demokrasi yang positif kepada para generasi milenial dengan sebuah hal yang baru, memberikan ruang ke mereka, Iya. menjadikan kantor-kantor lurah sebagai salah satu sarana ngumpul warga, dan memberikan ruang kepada para anak muda untuk kemudian membangun bisnis, yang memberikan ruang kepada mereka untuk kemudian membangun gedung kesenian seperti yang disampaikan oleh pasangan nomor 2 misalnya. Membangun gedung kesenian ini memang menjadi tantangan kita, karena sekarang ini kalau kita mau zaman dulu, zaman 80-an 90-an, gedung Manunggal menjadi satu-satunya tempat kita untuk konser musik, kemudian festival gitu ya. Kalau 80-an ya bukan Manunggal lagi. Ya, Karebosi. Ada Benteng Fort Rotterdam, ya, RRI. RRI itu terakhir. Ya. Terus macam-macam, Fort Rotterdam, terus ada bioskop artis, bioskop Mitra yang sekarang udah nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin harapannya seperti itu. Saya hanya mau bilang sama Ki bahwa Ki, ini kok media kreatif dari para calon tidak bermain gitu di ruang yang sangat lebar gitu. Dia memainkan isu-isu yang norak gitu. Menurut saya, ketika dia bilang ada calon yang memainkan hoax dan fitnah. Ya, semua mungkin punya Jadi ini. Kadang-kadang saya berpikir ini orang mungkin kreatif campaign sampai di situ gitu. Ya, dan memang rata-rata mungkin semuanya menggunakan cyber army. Ya kan, cyber army untuk kemudian mengkampanyekan kandidatnya. Tapi ada yang cara yang memang ya seperti tadi yang kita diskusikan soal grabbing milenial gitu misalnya, yang memberikan ruang kepada mereka, tahu apa needs-nya mereka, apa kebutuhan mereka gitu ya. Nah sekarang misalnya nih, kalau kita bicara gedung kesenian seperti yang dikampanyekan pasangan nomor urut 2 gitu ya. Kalau ada gedung kesenian, begitu banyak orang kemudian bisa berekspresi di kota Makassar ini. Begitu banyak orang yang kemudian yang tadinya bingung, oke, kita sudah bikin lagu nih bagus, masuk studio dan segala macam, tapi kemudian tidak ada tempatnya. Tidak ada tempatnya untuk mempromosikan. Untuk tari-tarian, majelis taklim gitu misalnya. Ya itu memang harus punya ruang. Nah kalau tidak ada gedung kesenian ya agak susah. Maka kemudian memang ini, kalau sekali lagi kalau memang mau memanfaatkan media sosial, gunakanlah dengan cerdas. Tahu tidak, Don, kalau kita tadi saya sempat baca bahwa kenapa kemudian Trump bisa terpilih di zaman periode awalnya gitu, Donald Trump di Amerika, itu karena dia nge-tweet 42 kali dalam seminggu. Iya. 42 kali dalam seminggu. Berarti orang ini benar untuk media sosial ya. Ya berarti orang ini meskipun dia mungkin tidak secara banyak orang tidak suka dengan gayanya, tetapi kemudian apa yang disampaikan itu nyampe di sini nih. Iya. Ya kan? Terekam ya. Terekam misalnya Make American Great Again, fake news dan macam-macam, belum lagi beberapa kalimat kontroversi. Ini orang yang seperti ini, kandidat yang seperti ini sangat paham tentang fungsi media sosial. Jadi karena waktu juga ya, saya bilang ini pendek sekali. Saya mau bilang dan saya tutup pembicaraan ini. Kemarin yang dikatakan dia adalah berhenti berbohong, mereka lah yang diuntungkan ya. Terus dari perdebatan yang lain pun juga tidak membantu pada saat itu juga adalah promosi gratis dari perdebatan itu yang viral. Ya, tetap itu bisa dibilang panggung ya. Panggung karena mereka dapat dapat kesempatan untuk merekam di mindset orang gitu bahwa ada loh calon yang namanya B atau A atau C gitu ya. Ya ini memang menjadi panggung ya, meskipun sekali lagi drama politik yang seperti ini akan laku di orang-orang yang tahu sejarahnya. Atau paling tidak. Tapi di milenial enggak ya? Ya di milenial mungkin tidak terlalu pengaruh ya, mungkin ada pengaruhnya tapi mungkin tidak terlalu pengaruh, karena apalagi untuk pemilih pemula
yang kemudian udah direcokin, udah kemudian dimasukkan dengan isu-isu yang apaan sih gitu misalnya. Tapi Anda setuju bahwa campaign harus kreatif, ya? Campaign harus kreatif. Dan musisi bukan tidak dapat tempat pada campaign yang umum. Harusnya musisi dapat tempat seperti apa yang dilakukan oleh pasangan nomor 2 kemarin pada deklarasi gitu ya. Bisa walaupun virtual tetapi bisa mendapat kesempatan. Iya, dan kemudian pertemuan langsung juga ini memang agak-agak sedikit cukup ini ya, berbahaya apalagi di masa pandemi ini. Iya. Video call itu kan sarana media sosial juga yang memudahkan orang untuk berkomunikasi dan tidak menurunkan. Kalau zaman dulu kita tidak ketemu langsung mungkin agak lain-lain gitu ya. Tetapi kalau zaman sekarang dengan video call kayaknya udah mewakili gitu. Nah, sekarang kalau misalnya para kandidat mau memanfaatkan itu, pasang layar di misalnya di kelurahan, kemudian di semua atau di tempat-tempat atau di posko. Di kelurahan itu harus 50 orang dulu. Ini peraturan KPU 50 orang. Enggak, ini maksudnya kalau ngumpul tidak perlu, jadi misalnya kandidatnya calon wali kota, oke, saya video call, apa kabar, gimana di sana dan segala macam, apa masalahnya dan. Nah, ini cerdas memanfaatkan media sosial. Saya undanglah di podcast saya ini, Anda datang terus ngobrol, Anda akan disaksikan kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang ya? Oh, Eki balik siaran lagi nih. Oke, baik, terima kasih Anda sudah datang di thank you Doan. Hari ini memang menyenangkan, saya bisa ketemu dengan teman lama saya, tapi insya Allah kita masih punya banyak waktu untuk boleh dibilang dia guru saya dalam siaran. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.